sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah bersolawat, sudah, kemudian tadi sama-sama kita ikuti zikir nasyid yang mudah-mudahan ala barokah kita semua ini nantinya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sedikit kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya kita memperingati Isra Mi'raj ini. Man ahya lailatal maqdis, Lailatul Rajab, barang siapa yang menghidupkan bulan Rajab ini, kata Allah, diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kalau sampean yang hadir ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah Rabbal alamin. Kenapa kita adakan haul? Ini ada. Kalau para wali itu yang diperingati adalah haulnya. Kalau Nabi yang diperingati adalah kelahiran. Kenapa kita memperingati haul? Adalah agar kita, generasi kita tahu tentang para ulama, karomah-karomah beliau luar biasa. Berkat karomah-karomah beliau lah kita hadir di tempat ini dan kita dapat menikmati Islam dan iman ini. Para aulia, Datuk Kelampian itu datuk daripada Kelampian, Datuk Kelampian itu adalah datuknya guru sekumpul. Bahkan dalam riwayat itu Hadratus Syekh Hasyim Ash'ari itu berguru kepada Datuk Kelampian. Jadi kalau silsilahnya seperti itu. Jadi yang namanya lahirnya itu sebetulnya dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Karena Bedatuhan itu pertama adalah guru beliau dari Datuk Kelampian. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam ini sedikit kami sampaikan bahwa yang namanya Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan yang dikeramatkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Kenapa dikatakan demikian? Di sana ada Ra, Jim dan Ba. Ra itu adalah rahmat. Jadi yang namanya bulan ini adalah penuh kasih sayang Allah. Masya Allah, kasih sayang Allah itu sangat luar biasa sampai sampai bisa hidup ini berkat rahmat Allah. Sampai rezeki urip ini gitu berkat rahmatnya Allah. Jajal mulai sampai modal. Masya Allah luar biasa. Buktinya sampai sekarang sampai yang enggak kena corona. Amin Allahumma. Berkat rahmat. Buktinya lo enggak nasi pakai masker. Sebagian. Amin Allah, mudah kita dihindarkan daripada Allah. Indahnya Allah berikan rahmat gitu. Cuma kadang-kadang kita nggak pandai syukur. Makanya Allah itu la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur terhadap nikmat Allah, maka akan ditambah. Syukur maka itu ditambah nikmatnya. Sampai umpamane kira-kira sampai biasa norah dan nyukuri kita ini penganetes. Sampai dagang, kalau syukur, insya Allah dagangannya itu laris. Amin. Dan sampai pemane sing biasane mengongkang-ongkang kaki, ngoten nih. Ya buktinya ya urip. Contoh cecak itu, cecak. Dalam dunia cecak itu nggak ada yang namanya penyakit paru-paru. Ora enak. Ya ora iso kan. Bayangkan diamnya cecak itu loh menang ya untuk rahmat. Bukti ini ya waret, ya rane pusung lapar cecak. Ngaten meneng karena apa? Banyak syukure, makanya Gusti Allah rahmatnya Masya Allah. Ngono kadang-kadang ya cek kurang. Wis duwe rahmat rono ya. Diwarai rezeki Allah itu diberikan getah 400 ngaten kan nurah itu ora. Ini rahmatnya Allah kan gitu. Ono kadang kurang menantu menungso. Makanya kata Allah
Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Jadi manusia itu tidak akan habis-habisnya. Cupangga ini. Yang namanya rezeki itu kan sudah ukuran Allah. Benar kok, rezeki ini urusan Allah. Sudah diatur. Mas Mursyid ngene iki lho, rezeki ini ya saiki. Banyune sitok sampe entek. Ini rezeki saiki. Ora usah nambah sampean. Nambah umpamanya sampai 5 kelompokan. Nah, ini rezeki ini saiki diukur ngoten iki. Wahane manungsa niki ya eling ngoten niku. Mane berkat rahmatnya Allah kita masih sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kata Rasulullah, kalau urusan dunia itu apa kata Rasul? Ikman li dunya ka'annaka ta'isu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamuruta. Berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Gak apa-apa. Tapi ketika nanti ada panggilan Tuhan, yo ibadah. Fa insyaallah berkah. Amin Allahumma amin. Jadi dalam riwayat itu kita beda, Islam kita Indonesia dengan Islamnya kita orang-orang Mekah. Kata Mbah Mun itu, kalau orang-orang di Mekah sana Islamnya itu kayak pohon kurma, akarnya kuat, ada angin nggak pernah roboh, ada hujan nggak ada hujan ya bangga kuat. Itu memang lahirnya di sana. Kalau Islamnya orang Indonesia ini kayak padi, kena angin ya doyong, kata angin saiti lo doyong, ya kadang-kadang kena angin saiti, ya kadang-kadang ya rasolat. Tapi insya Allah barokah, amin Allahumma amin. Tapi ning ngono iki ya panggah uwoh, ngoten niku. Yang namanya padi biarpun kena angin kanan kiri ya tetap berbuah, tetap buah. Alhamdulillah ya pokoknya ngene iki ya bisa zikiran, ya bisa sholawatan. Yang namanya zikir itu masya Allah. Ada pertanyaan, dulu zikir atau dulu istighfar sekarang gitu. Sekarang ada pertanyaan, dulu zikir atau dulu istighfar? Minta ampun dulu atau langsung baru kita zikiran? Disintikan. Di mana? Istighfar dulu atau zikir dulu? Disinti. Istighfar. Ada yang duluan zikir, ada yang duluan istighfar. Sekarang ini. Kalau Syekh Hasan Zadili itu beliau termasuk daripada tokoh Thariqah Syadiliyah. Kalau menurut Syekh Hasan Zadili tidak perlu zikir isik, tidak perlu baca istighfar, langsung zikir, wis cukup, sudah cukup. Tapi kalau menurut Syekh Bahuddin orang sama-sama ini, sama-sama ahli thariqah. Kata Syekh Bahuddin, enggak. Orang itu istighfar dulu, ben bersih, baru nanti zikir. Jadi fotoan koyok sama dengan yang namanya endok karo pitik. Disendi kan? Disendi. Endok karo pitik disendi kan? Endok. Ora. Disik tarangane. Nah, ini sama ini. Makanya kalau yang namanya zikir itu masalah tadi kan zikir sampai khusyuk santri sampai keturun. Sampai taguring, buahnya taguring sampai terliur didikan. Alhamdulillah berkah, amin Allahumma. Amin. Sampai sini jawab, pohon Jawa ya berkah kabeh menawa zikiran ngaten niki. Lah wong Jawa niku kan anten unanan kan ngeten. Ada unanan seperti ini, ada dalil. Seluku-seluku batok ilailo si Roma menyang Solo ya. Saya artikan sekarang. Seluku-seluku batok salaka yaskubat tinuka la ilaha illallah. Nah, ya kan gitu. Wong niki lek pengen cedek marang Allah, kalau kepengin rahmatnya Allah, cedek ingatlah Allah la ilaha illallah. Sir siroma sholat. Nah, sir itu artinya apa? Yang tersembunyi itu. Setelah itu barulah kita sholat. Zikir kemudian kita sholat.
fa insyaallah berkah. Amin Allahumma. Jadi zikir itu ya aja mbok lokne wong zikir sing ngene iki la ilaha illallah macam-macam. Ngoten niku. Enten artine sampean kudu ngulik sanad. Sampean lek pengen melok tauriqah ini ya harus pakai mursyid. Bukan tukang mursyid iki. Kalau kamu mursyid. Kalau kepengin tauriqah itu ya ikut mursyid. Kemarin kami pertemuan tauriqah Mutabarah itu yang melindungi semua tauriqah yang ada di Indonesia. Kalau di Kalimantan ada 7 tauriqah. Yang ada mursyidnya baru 1. Tauriqah Naqsabandiyah Khalidah. Yang lain belum ada mursyidnya. Yang ada mursyidnya di Jawa. Lah hatumun enak ikan mursyid ini. Ini makanya harus ada gurunya. Ada artinya orang itu, makanya kan seluku-seluku badak kan gila-gilu inilah ilah. Itu ada artinya, nggak cuma gila-gilu ndak. Nggak gila-gilu ngono sampean melok boleh sah. Halal sampean ikut ini nggak apa-apa, boleh. Dalam ibadah itu boleh mengikuti kalau kita nggak tahu. Yang penting amalan. Terus kalau kiai masuk surga. Amin. Itu aja. Nggak usah repot. Saya nggak usah protes. Wong dikira gila-gila gitu. Nah nyanyian ada kok, seluku-seluku badak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah wali dulu kan menciptakan seperti itu. Kalau dalam aliran Thariqah Naqsabandiyah itu kan dari sirroh kan kolbi khofi, natikoh, kemudian kulu jasad kan tidak ada 7 tempat. Jadi tarik dari la ilaha illallah. Nah kan seperti itu. Kenapa hati di sini? Setelah itu latifahnya Allah terus ya sama. Sekarang kita bahas Allah sedikit dan ngerti kan enggak kopla mentem Allah ini. Sekarang ini Allah itu kan ada alif lam bukan 2 ha itu 1. Itu tetap kuasa sampean buang alifnya itu tetap bacanya lillah. Buang lamnya 1, dibuang lamnya lahu masih. Buang lamnya lagi tetap kan maka zikir itu. Nah, makanya itu nggak bisa tetap kuasa. Lek wis dikurang kiamat. Hunya itu hilang kiamat. Makanya nanti kalau sudah dunia ini nggak ada lagi yang nggak ada yang zikir, habis kiamat. Makanya Allah itu nanti kalau mengiamatkan dunia ini orang-orang yang bagus mati dhisik. Kalau kita sampai ini yang belum dimatikan Allah, ada kiamat. Aduh, itu bujur masih jauh kiamat. Kalau yang ini belum mati ini masih jauh kiamat. Kalau sampai nih seperti ini contohnya. Kalau sampean itu kena musibah rumahnya tuh kena musibah, banjirlah taruh. Yang diselamatkan pertama apa? Barang yang berharga, kan gitu. Nanti kalau dunia ini kalau sudah dikiamatkan Allah itu juga akan mengambil barang yang berharga. Siapa barang-barang? Para wali. Nanti kalau sudah para wali, aulia, para ulama, tuan guru, terus santri-santri ini baru nanti kiamat. Sama kamu bakal roh kiamat can. Amin Allahumma. Sing roh kiamat iki ya wong kok sing grandong ngono gitu ya. Orang-orang yang tinggal yang sisa-sisa. Jadi kalau yang namanya kelapa diperes timur santen nih ampasnya diguwak. Pitik ora duwian. Ampas klopo itu kalau dilempar, jangankan binatang, ayam aja lo nggak mau. Iya, kiri apa menelat tuh ya. Banyak kan nanti kalau dunia ini habis, santri wis entek, wis dari wong sing murka, masya Allah, ngono tuh wis seratuyan kiri ratuyan. Masya Allah, ngeten iki sampean alhamdulillah kena sawabi santri. Coba lihat kalau nggak ada santri, kosong. Asli, di mana-mana itu yang menuhi pertama santri, bener. Dan santri itu murahan kok, bisa itu. Sholat jenazah kalau kepengen murah, gak santri, gak usah bayar.
Bujur. Kalau kepingin sholat jenazah itu kepingin banyak santri. Santri lo gratis. Yang penting satu santri dipakani warak. Dimakani kanyang sudah. Itu aja nih, makanya ini indahnya. Ini baru rahmat ini, nah rahmatnya Allah. Mana sampai nih kalau gelem rumah santri, insya Allah nanti berkah sampai nanti. Dan santri nanti seneng. Ben kan sampai orang ibadah dan pendutan apa? Sementing sampai gelem nyangoni santri. Masya Allah. Nah, mana ternil masjid langgar gitu nih. Masya Allah gitu nih. Sampai yang sampai titipkan itu nanti yang di akhirat. Makanya kata Nabi itu, tidak mata tu Adam in kata amalu ila min talatin. Ketiga kan. Sedekah jariyah. Apa yang kita titipkan? Sampean pemane kepengin surga ya rakyat mati 1.000, 2.000 atau 10.000. Cuma yang namanya surga kok 10.000. Kiriman. Surga 10.000 ini surga apa ini? Iya. Kalasan naik emper. Iya. Ini makanya ini ayo kita sama-sama ini kita. Kalau memang ini nanti memerlukan ya kita sama-sama bangun lah. Kita urunan ya. Orang dulu itu masya Allah, kalau saya ada teringat ketika saya mengikuti muktamar Thariqah Mu'tabarah sama Debah Habib Lutfi. Itu saya ada di kampung, salah satu kampung itu Pandang Arum, itu kampung. Kalau kita tuh satu warga, satu RW. Satu RW itu mampu membangun masjid yang masjid itu biayanya 3 miliar. Satu RW ya, nggak satu kampung. Saya tanya, Yai, apa ini minta sumbangan? Enggak. Di lain-lain ada sumbangan? Enggak. Kamu mestinya berdiri sampai 3 miliar apa? Sumbangan uang receh. Bayangkan sumbangan uang receh. Kita ini biasanya sesuatu yang kecil itu tidak kita perhatikan. Contoh uang yang 500 perak itu nggak kita perhatikan. Justru yang itu yang menyebabkan suatu berkah sampai. Jadi setiap rumah itu diberi kotak, setiap rumah itu diberi kotak amal uang receh. Jadi kalau punya uang receh diletakkan di kotak. Nanti 1 bulan panitia ngambil. Pas 3 tahun jadi mesinnya 3 miliar. Lu bayangkan, apa mana menggorengin lagi paling 200 juta. Senteng. Baca solawat lah sampai saya itu gelem solawatan kabeh sak kampung dadi langgar. Mambana masjidan kata Allah, kata Rasulullah. Sinten yang membangunkan tempat ibadah masjidnya Allah akan dibangunkan nanti istana di surga. Amin. Pesta sampean. Jangan mau masuk neraka, cegat kalau langgar. Masuk surga. Kalau neraka. Nah, ini rahmat, berkat rahmat. Yang kedua, Jalalah. Ini bulan agung. Bulan agung yang dimuliakan ini kita manfaatkan untuk ibadah. Makanya kalau orang Jawa itu bulan Rajab karena bulan agung, makanya orang Jawa itu kalau mantu ya bulan Rajab. Pintar wong di sini. Bulan Rajab iki ya bulan agung, pas telalah ya udan. Rezekine akeh. Makanya kan orang Jawa dulu kalau bulan Rajab dia banyak mantu gitu. Artinya apa, di sana memang berkahnya luar biasa. Bulan agung. Apalagi kalau diisi dengan ibadah sampai man soma yauman dalam riwayat itu kan sebenarnya. Barang siapa yang puasa 1 hari, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Apalagi sampai 8 hari sampai. Dijauhkan daripada bala. Nah ini penyakit ini bala ini kan ada corona ini, insya Allah dijauhkan bala sampai 8 hari. Santri kan biasa sampai nanti kalau enggak kan Senin, Kamis sampai 8 hari. Pas dijauhkan bala, dijauhkan dari penyakit junun. Penyakit junun itu penyakit pelupa.
ATW gampang lalian, kang dari takoni saiki tanggal piro. Nah, enggak tahu penyakit pelupa. Iya. Ini pelupa. Kita ini kadang-kadang meletakkan sesuatu lo nggak ingat, apalagi mbah-mbah wis buyutan ngaten niku. Dalam pisau lating itu wis sing senenge putune. Le, latingku mbok deleh endi padahal latingnya dikempit. Nyari ki cucu tuh nah. Umur kami latingku di mana nah? Tiak nih nah pisau. Nah ini dihilangkan dari penyakit junun. Oh, Masya Allah. Kemudian tidak ditanya di alam kubur. Saestu bener. Kalau sampai untuk puasa di bulan sampai 8 hari tidak ditanya dalam alam kubur, enak. Begitu mati, mati langsung dalam kubur, nggak ditanya. Man rabbuka, man rabbuka, wong sing nakal, man rabbuka, man rabbuka bukaan nanti. Nggak ditanya, nggak bakalan ditanya dalam kubur itu, bebas pulsa, los, dol. Enak pokoknya kalau itu. Makanya nih mulianya bulan ini, makanya manfaatkan bulan yang mulia ini untuk ibadah. Lek gak iso ibadah, yo raketang sama ikut-ikutan jamaah yasinan. Nah gitu aja, pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Gak selamanya orang itu jelek kok. Gak selamanya. Apa sampean ki pengen dadi wong elek? Kan enggak. Orang tua lama sedikit kan jadi orang baik. Pelan-pelan lah. Kalau ada yasinan, pelan-pelan kita ikut. Nanti sedikit kalau jamaah atau isin-isin jamaah dikit gitu. Enggak jadi masalah, insya Allah berkah kok. Amin Allahumma. Amin. Masalahnya kita ini umur semakin hari semakin tambah, semakin berkurang. Jangan dikira umur kita tambah semakin kita hebat. Enggak. Sampai umur 40. Kira-kira sudah kurang 20 tahun. Umpamanya umur sampai cuma 50 tahun, 10 tahun mati. Umur swida dari kita. Nah, gitu aja, kita nggak usah repot-repot. Yang terakhir, baroah. Bab itu baroah. Dibebaskan, insya Allah kita dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma. Insya Allah di bulan Rajab kalau kita mau ibadah, kita akan dibebaskan daripada penyakit, dibebaskan daripada bala, dibebaskan dari api neraka. Alon-alon sementing, wes tau, sementing alon-alon. Nah jadi ulama-ulama dulu itu masya Allah dalam berdakwah itu masya Allah enak. Jadi nggak menceritakan neraka, sih ceritanya ya surga. Jadi wong seneng. Orang dulu itu ya dikumpuli wong elek ya dikumpuli. Nun sewu Mbah Yai Zian itu. Mbah Yai itu wong elek ya dikumpuli. Tukang ronggeng kan rasulan ledek. Niku nanti kula semorot ledek niku suaranya jelek. Ngomong sama Mbah Yai, saya minta doa supaya suara saya bagus. Ya didongani. Kon mangap ditoni cuh ngoten niku. Nah suaranya ya apik. Jajal sampeyan ada yang menjeluk suara bagus gitu. Saya minta suara bagus, mangap ditoni. Tak iso sampeyan. Ini orang-orang dulu tuh masya Allah. Karena Pak orang dulu itu hidupnya warak. Warak itu adalah menyegah sesuatu dari hal yang paling subhat. Yang paling subhat itu ditinggalkan. Warak itu cirinya orang dulu. Sekarang nggak bisa kalau warak. Isonya warak. Orang warak itu seperti ini. Duduk di warung nggak mau. Makanya orang dulu itu wali. Jadi wali masya Allah. Bahkan sampai karomahnya itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena waraknya itu. Nah, guru Kampayana itu pernah ketika itu Bahsul Masail di Mekah. Orang Arab mengatakan bahwa siput itu hukumnya adalah haram. Siput itu bekicot. Tapi orang Arab sendiri nggak tahu yang namanya bekicot. Kira ngerti, orang Arab nggak ada bekicot, nggak ada siput. Bingung, seluruh majelis ini bingung. Guru Kelemenda berdiri di muka mimbar.
Hei orang Arab, sampai tuh ngerti nggak yang namanya siput itu seperti apa? Mana yang halal, mana yang haram? Kalau tempat kami yang namanya siput itu adalah haram, tapi yang namanya halilik halal. Seperti apa binatangnya? Beliau ngambil dari belakang, diambil serai, masih basah. Halilik itu masih basah. Di belakang lo kosong, pada kosong. Diambil masih basah, dijatuhkan lawan siput. Nah halilik masih bebanyu. Nah satu siput. Yang ini di darat, ini di banyu, halal. Dasar luan Arab ini goblok. Gak ada pintar. Kalah orang Bahari itu, orang Bahari. Ulama Indonesia itu masya Allah paling disegani di Arab Saudi. Dulu orang kalau ke Arab Saudi itu adalah orang yang sudah alim. Bahkan Gus Dur, namanya Gus Dur ya, Gus Dur. Gus Dur itu sampai mutung maraju sidin. Kadang pun belajar lagi, nggak mau belajar di Mekah. Lantaran apa? Yang diajarkan di Mekah baru al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatan. Kata Gus Dur, ngono TK. Orang tuh. Jar Gus Dur, mulai halo. Akhirnya Gus Dur ke Iran, nggak jadi ke Mekah. Karena apa? Yang di Arab baru yang dipelajarkan di Indonesia ibtidaiyah. Tinggal Gusmus yang belajar. Masya Allah. Orang dulu itu kalau ke Arab Saudi itu adalah orang-orang yang alim luar biasa. Kalau sekarang orang ke Mekah mencari begawi, luput. Sampai itu lihat di bojo, jangan dikerjakan di Arab Saudi, kasihan sampean. Saya itu wong duwe klambi mepene kok ning jaba, colong tonggo. Dicuntan. Menjemur baju tuh, nah isi baju jangan dijemur ke tempat tetangga, ya diambil tetangga. Sampai duwe bakat duwe istri, yo sampai koning maka kerja, ya digawe wong Arab, mulai duwe anak, ya ada mikir. Kalau ke Arab Saudi itu haji atau umrah atau orang menuntut ilmu. Nah ini kalau ke Arab Saudi jangan begawe. Kalau begawe di Arab Saudi mengarahnya hakul milki. Hakul milki dalam hukum itu budak halal. Halal. Ya ditumpahi yo halal. Buat istri yo halal. Karena apa? Budak hukumnya. Hakul milki namanya. Sama kalau di Malaysia namanya anjing-anjing. Budak-budak anjing, orang Indonesia itu dibilangnya. Sampai bayangkan Indonesia kalau Malaysia itu budak-budak anjing katanya. Jadi kalau anjing dikawini di jalan nggak apa-apa katanya. Ini mengerikan. Makanya orang-orang Indonesia ini masya Allah. Wali-wali di Indonesia ini berkahnya luar biasa. Di Arab Saudi itu banyak wali dari Indonesia. Syekh Yusuf, pola pikir beliau itu seorang tokoh sufi. Beliau bisa membangun yang namanya Afrika. Bangun Afrika, hidup di Afrika, luar biasa orang ulama Arab dulu. Terinspirasi dari ulama Indonesia, makanya Indonesia itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua berkah, amin. Barokah. Jadi sampai kepingin hidupnya itu berkah, hidupnya itu dibebaskan dari api neraka. Yuk, ini di bulan ini nih manfaatkan. Bahkan janji Rasulullah itu apa? Ra'aitu lailatal ma'rad nahran. Ketika aku berjalan ke Mi'raj, aku melihat sebuah bengawan. Ma'uhu airnya ahla minal asl, kata Rasulullah. Lebih manis daripada madu, wa yabu minal mis, lebih harum daripada minyak mis. Rasulullah tanya Jibril kepada Jibril, liman hadza, buat siapa ini ya Jibril? Li ummatika ya Muhammad, ini untuk umatmu ya Muhammad. Kenapa ini untuk umatku? Shalla alaika, karena dia sholawat kepadamu ya Muhammad. Makanya orang-orang yang bersolawat pada malam ini insya Allah akan disediakan Allah dan Rasulullah nahron, pengawan di surga. Amin Allahumma. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
pertemanan bahkan berkah, membawakan hidayah, apa yang kita dihajatkan dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ada hadiniyah ila hadratina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila hadratin awliya ta'ala Syaikhul Qadir Jailani Syaikhul Karamah fi dini wa dunya hasan sadiri qaddasallahu sirra aziz Syekh Jalaluddin wa sanillah bidatu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli sayyidil awwalin akhirin wa sallim wa radiyallahu anhu sallallahu alaihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi al-mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina bi'ada kulli da'in wa dawain. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina bi kulli da'in wa dawain. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina bi kulli da'in wa dawain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan waghfir lana dzunubana. Allahumma nas'aluka bi rahmatika jalismika wa karamika wa ahnika tusahru wa hada hadzal ismi syarif di hayatina ya Allah. Istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Allah, ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.